Tim nasional Korea Selatan mengalami pemerosotan performa di level senior maupun junior. Terbaru skuad Taeguk Warriors U23 menerima pil pahit setelah berhasil disingkirkan oleh Indonesia di Piala Asia U23. Sintayong berhasil mematahkan rekor Korea Selatan yang selalu ikut Olimpiade dalam 40 tahun terakhir. Ini dianggap sebagai karma karena telah memperlakukan buruk Coach Sintayong sewaktu menjadi pelatih Korea Selatan. Cetak Gol coba merangkum karma pedih Korea Selatan setelah membuang Sintayong sebagai berikut. Salah pilih pelatih setelah pecat Sintayong. Tim nasional Korea Selatan memutuskan untuk nggak memperpanjang kontrak Sintayong setelah Piala Dunia 2018 berakhir. Padahal sang pelatih berhasil mencapai target yang diinginkan oleh KFA. Mantan pelatih dari Seongnam Ilhwa ini meloloskan Korea Selatan ke Piala Dunia 2018. Sayangnya di Piala Dunia 2018, Korea Selatan gak mampu berbicara banyak di fase grup. Skuad Taeguk Warriors gagal bersaing dengan tim nasional Meksiko dan juga Swedia. Sintayong hanya bisa meraih kemenangan di pertandingan menghadapi Jerman. Kekecewaan rakyat Korea Selatan semakin membludak pada saat punggawa Taeguk Warriors bergegas pulang. Netizen Asian Tigers menghujani para pemain dan staf dengan bantal dan telur. Mereka nggak puas dengan pencapaian Sintayong yang dianggap gagal total. Kim Pan-gon yang masih menjabat sebagai direktur teknik memutuskan untuk memecat Coach Sintayong. Mantan pelatih tim nasional Malaysia ini menyebut sang pelatih gagal menunaikan tugasnya dengan baik. Padahal Kim Pan-gon sudah memberikan waktu selama 1 tahun penuh. Di sisi lain, Coach Sintayong memberikan pendapatnya atas kegagalan Korea Selatan. Menurut Coach Shin, persiapan Taeguk Warriors membangun tim yang solid dianggap sangat mepet. Paulo Bento akhirnya ditunjuk oleh Kim Pan-gon sebagai pengganti dari Sintayong. Namun manajer asal Portugal ini juga kembali gagal mencapai target besar dari KFA. Bento gagal membawa Korea Selatan lolos ke perempat final Piala Dunia 2022. Pada akhirnya, pelatih kelahiran Lisboa ini memutuskan untuk mengundurkan diri karena banyak desakan. Gagal juara di Piala Asia 2023. KFA langsung menunjuk Jurgen Klinsmann sebagai pengganti dari Bento pada awal bulan Februari lalu. Pelatih asal Jerman ini dikontrak selama 3 tahun ke depan, yakni hingga Piala Dunia 2026. Klinsmann sendiri diberikan target besar untuk bisa meraih kesuksesan di Piala Asia dan Piala Dunia. Dirinya juga mengaku senang dan siap mengemban tugas yang berat tersebut. Di awal kepelatihannya, Klinsmann sudah meraih beberapa hasil yang negatif. Sepanjang tahun 2023, Korea Selatan telah menelan 2 kekalahan dan 3 kali hasil imbang di FIFA Matchday. Hasil ini membuat KFA memberikan ultimatum kepada sang pelatih. Klinsmann diharapkan bisa membayar kepercayaan tersebut dengan juara Piala Asia 2023. Namun mantan pelatih Bayern Munchen ini kembali melanjutkan performa yang kurang menggigit. Korea Selatan harus susah payah lolos dari fase grup E dengan status runner-up. Skuad Taeguk Warriors bahkan sempat ditahan imbang oleh Malaysia dengan skor 3-sama. Korea Selatan pun kembali tumbang di babak semifinal usai dikalahkan Jordania dengan skor 2-0. Klinsmann justru menyalahkan para pemainnya sebagai penyebab kegagalan. Dia bilang anak asuhnya kurang menguasai laga dan selalu membuat kesalahan di sepanjang laga. KFA memutuskan untuk memecat Klinsmann karena gagal mencapai targetnya. Keputusan ini diambil oleh KFA setelah melakukan rapat dengan beberapa dewan. Mereka menyebut kalau sang pelatih sudah gagal total dari segala aspek yang sudah direncanakan. Ragu-ragu tarik kembali Sintayong. Kegagalan Korea Selatan di Piala Asia 2023 masih nggak dijadikan pelajaran oleh KFA. Para petinggi KFA justru kebingungan mencari pengganti dari Jurgen Klinsmann. Media lokal Vietnam yakni Donga bahkan menyebut KFA sempat membidik nama Park Hang-seo. Mantan pelatih timnas Vietnam ini dirumorkan menjadi kandidat darurat. Donga selaku media lokal Korea Selatan mengkonfirmasi rumor ini. Menurut Donga, Park Hang-seo sangat cocok untuk menjabat pelatih sementara jika KFA belum menemukan kandidat utama. Namun juru taktik berumur 66 tahun ini akhirnya bantal dilantik menjadi pelatih sementara. KFA bahkan sempat dirumorkan kuat tertarik kembali mengangkat Sintayong.
Coach Shin dianggap sudah layak kembali melatih skuad Taeguk Warriors. Alasannya karena prestasi hebat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sintayong sukses membawa pasukan Merah Putih melaju ke babak 16 besar dengan skuad termuda. Skuad Garuda bahkan merepotkan negara-negara kuat seperti Jepang dan Australia. Selain itu, nasib Coach Sintayong bersama timnas Indonesia juga masih belum jelas. Tugas sang pelatih menangani skuad Garuda bakal selesai pada Juni 2024. PSSI justru ogah buru-buru memperpanjang kontrak Sintayong. Alasannya karena Coach Shin masih punya tugas meloloskan Garuda Muda ke perempat final Piala Asia U23. Keputusan PSSI ini sempat dikritik tajam oleh pundit lokal seperti Justinus Laksana. Menurut Coach Justin, kontrak Sintayong harus segera diperpanjang tanpa menunggu Piala Asia U23. Anehnya, KFA justru nggak memanfaatkan situasi ini untuk membajak Sintayong. Mereka justru menunjuk Hwang Sung-hong sebagai juru taktik anyar mereka. Padahal Sintayong lebih berpengalaman melatih skuad negeri ginseng. Pasalnya, Coach Shin sudah pernah menangani skuad Taeguk Warriors di level senior dan juga kelompok umur. Karma pedih disingkirkan Sintayong. Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA seolah menerima karmanya usai memecat Sintayong sebagai pelatih. 6 tahun kemudian Coach Sintayong berhasil membalaskan dendamnya. Timnas Indonesia U23 secara mengejutkan mengalahkan Korea Selatan lewat sesi adu penalti. Penampilan anak-anak Garuda Muda layak mendapatkan apresiasi yang tinggi. Timnas Indonesia bermain dominan dengan penguasaan bola sebesar 53%. Garuda Nusantara juga mampu melepaskan 21 tembakan dengan 5 tembak. Kekalahan atas skuad Garuda Muda membuat Korea Selatan dipastikan gagal lolos ke semifinal. Coach Shin menggagalkan ambisi besar KFA dengan memulangkan negaranya sendiri. Hebatnya, Sintayong berhasil mematahkan rekor Korea Selatan yang selalu lolos Olimpiade. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, Taeguk Warriors gagal bermain di Olimpiade. Korea Selatan sendiri nggak pernah absen dalam 9 edisi Olimpiade secara berturut-turut. KFA meminta maaf atas kegagalan Korea Selatan bermain di Olimpiade. Alhasil, ruang ganti Taeguk Warriors gonjang-ganjing dengan kekalahan tersebut. Hwang Sun-hong yang direncanakan menjadi pelatih senior juga hampir dipastikan gagal. Park Ji-sung memuji tinggi kiprah Sintayong bersama tim nasional Indonesia. Mantan pemain Manchester United ini menilai kalau permainan Garuda mengalami peningkatan drastis. Menurut Park Ji-sung, Sintayong juga telah berhasil menyiapkan kualitas pemain muda di timnas Indonesia. Ini terbukti dari penampilan gemilang mereka bermain di level senior. Warga Korea Selatan juga berbondong-bondong sempat meminta KFA kembali merekrut Sintayong. Namun mereka sudah terlambat karena Coach Shin baru saja memperpanjang kontraknya. Erick Thohir menyebut Sintayong masih akan melatih timnas Indonesia sampai dengan tahun 2027. Coach Sintayong menyampaikan permohonan maafnya kepada rakyat Korea. Sintayong bilang kalau ini dia lakukan untuk mengangkat prestasi Indonesia. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini bermimpi membawa Garuda Nusantara bermain di Piala Dunia. Itulah ulasan karma Korea Selatan yang sudah membuang Sintayong. Bagaimana pendapatmu? Apakah Sintayong bisa membawa Garuda Nusantara terbang tinggi dan mencetak sejarah yang baru? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.